Bab 3536. Dendam yang jelas. Luka yang paling mengerikan hanya beberapa sentimeter dari diafragmanya. Dengan luka inilah Orlando meninggalkan luka terdalam di bah Erikin. Sayang sekali pisau abadiku yang telah menemaniku selama setengah hidupku, tetapi aku tidak bisa menemukan pemilik lain yang baik untuknya. Benda berharga sulit ditemukan, beberapa bahkan tidak bisa dibuat kembali. Aku mohon kepadamu untuk tidak menghancurkannya, tolong berikan kepada orang yang berjodoh dengannya. Berbicara sampai sini, Orlando menghela napas dan wajahnya pucat dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi lesu. Setelah diserang oleh Erikin menjadi seperti ini, dia masih bisa terus menyerang, semuanya mengandalkan energi untuk mendukungnya. Sekarang energi ini hilang, Orlando juga kehilangan kekuatan pertarungan yang terakhir. Pada saat yang sama, jika memungkinkan, bunuhlah aku dengan pisauku. Pisau ini menemaniku selama bertahun-tahun dan telah terkena daging dan darah dari banyak orang, tetapi aku belum pernah merasakan rasanya tertusuk oleh pisau abadi ini. Orlando menyeringai. Oke. Erikin menatap pisau hitam, kualitas dari pisau ini sangat bagus. Setelah bertarung dengan pisau Yu yang untuk waktu yang lama, tetapi masih utuh, jelas itu juga merupakan pisau abadi tingkat 5, entah dari mana Orlando mendapatkannya. Lakukanlah. Orlando perlahan memejamkan matanya. Tepat ketika dia putus asa, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di mata Orlando, di belakang Erikin. Bayangan itu muncul secara tiba-tiba, dipadatkan seketika, ribuan jimat yang mengerikan berkumpul menjadi satu dan menyerang ke punggung Erikin. Kunai, apa yang kamu lakukan? Ketika melihat ini, Orlando terkejut. Jika bukan karena Taois Kunai tiba-tiba menyerang, Orlando hampir melupakan keberadaan orang itu di sini. Hehe, Orlando, kamu benar-benar terlalu lemah. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa membunuh orang ini, jadi aku hanya bisa melakukannya sendiri. Taois Kunai tersenyum lebar. Penatuaku telah mengatakan bahwa janjinya tidak akan berubah. Aku yang akan menjadi penatua istana bayangan di masa depan, bukan kamu. Matilah. Bersamaan dengan transmisi suara, jimat penyerang di tangan Taois Kunai sudah memukul Erikin. Ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Selanjutnya, selama dia meledakkan jimat-jimat itu dan menggunakan teknik cepatnya lagi, Erikin dan Orlando akan berubah menjadi ampas bersama-sama, bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Dan dia akan menjadi pemenang utama pertarungan ini. Pak. Ketika melihat jimat jatuh di tubuh Erikin, Taois Kunai melakukan jurus dengan bersemangat dan berencana untuk meledakkan benda dengan puluhan juta reiki ini untuk membunuh Erikin. Namun ketika dia melakukan jurus, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melakukannya, jimat-jimat ini tidak merespons. Mana mungkin ini? Taois Kunai tampak bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sedang terbang. Tidak benar, aku belum meledakkan jimat dan tidak memilih untuk pergi. Kunai tanpa sadar menunduk, dia tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Baju ini dan tubuh ini sangat familiar. Hanya saja tubuh ini, mengapa lehernya keluar darah dan tidak ada kepala di lehernya? Mungkinkah ini tubuhku? Kunai tiba-tiba melihat ke Erikin, dia melihat bahwa Erikin sedang menarik kembali pisau dan di atas bilah pisau ada darah yang mengalir. Kunai melotot, seperti tersambar petir. Benar-benar aku. Tubuh tidak ada kepala ini adalah milikku. Ah. Baru pada saat itulah dia menyadari dengan ngeri bahwa entah sejak kapan kepalanya telah dipenggal oleh Erikin. Apalagi pisau yang digunakan adalah pisau abadi Orlando.
Pada saat ini, Kunai akhirnya merasakan sakit dan tidak tahan untuk menjerit. Namun hanya sempat untuk berteriak sekali, cahaya pisau Yoyang menyerang masuk ke jiwa dewa melalui lukanya. Jiwa Taois Kunai juga terkoyak. Bodoh, kamu pikir aku terkejut dengan jebakanmu? Sebenarnya aku terkejut dengan kebodohanmu. Di tanah, Orlando menatap tempat di mana kepala Taois Kunai berada. Tatapannya tidak marah dan kesal, tetapi penghinaan dan ejekan yang kuat. Dia sudah mengatakannya sebelum bertarung bahwa Kunai bukan lawan Eric Kin dan menyuruhnya untuk berada di pinggir panggung dengan tenang. Jika dia menang masih mending, jika dia kalah, dia mungkin masih bisa hidup jika langsung menyerah. Namun Taois Kunai tidak percaya padanya, akhirnya dibunuh oleh Eric Kin. Mendekati Eric Kin diam-diam. Jika semudah itu, mana mungkin dia akan memilih untuk bertarung secara langsung. Kamu pikir kamu bisa menjebak Eric Kin, tetapi akhirnya kamu hanya dijebak balik oleh lawan. Mungkin, ketika Eric Kin menangkap pisau hitamnya, dia sudah mengira apa yang akan terjadi selanjutnya. Bas. Orlando tidak berpikir lama, dia segera melihat kilatan berkedip di depannya. Tubuhnya sangat kesakitan, dan penglihatan terakhir yang muncul di depannya adalah Eric Kin memegang pisau hitam. Apakah ini adalah kekuatan pisauku? Memang sangat bagus. Orlando tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia tidak meminta Eric Kin untuk melepaskannya, karena dia datang dengan niat membunuh lawan, mana ada muka untuk meminta ampun. Jadi untuk serangan Eric Kin, dia tidak panik dan terkejut, hanya ada perasaan lega karena dia tidak perlu bekerja keras lagi. Teman seiman Dewa Pedang, aku punya satu pertanyaan terakhir sebelum mati, tidak tahu apakah kamu bersedia menjawabnya. Di daratan Jiushu selalu dikatakan bahwa ada 5 jenis perubahan pisau, tetapi ketika bertarung denganmu, aku merasa ada perubahan lain. Aku ingin tahu sebenarnya berapa banyak perubahan yang ada di ilmu pisau. Yang aku kuasai saat ini ada 7, tetapi aku tidak tahu apakah masih ada lagi. Benar saja, pemahaman daratan Jiushu tentang aturan langit dan bumi masih terlalu dangkal. Orlando menghela napas panjang dan menyesalinya. Namun dia sudah tidak punya kesempatan untuk mempelajarinya lagi. Kepalanya miring dan Orlando tidak bernapas lagi. Ketika tidak bisa merasakan energi kehidupan dari mereka berdua, tirai cahaya di sekitar menghilang dengan sendirinya. Puluhan kultivator istana bayangan bergegas ke panggung pertandingan dan segera memperbaiki kerusakan di panggung. Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, Eric Kin membunuh dalam hitungan detik. Jadi tidak banyak kerusakan yang terjadi pada panggung pertandingan, namun ronde ini mereka berdua melakukan banyak teknik, kerusakan pada panggung pertandingan lumayan parah. Namun pada saat ini di luar panggung pertandingan, semua orang terdiam untuk beberapa saat. Ronde ini sangat fantastis, tetapi hasilnya membuat banyak orang menyayangkannya. Tidak ada yang menyangka Orlando akan sekuat itu, dan kekuatan yang ditampilkan Eric Kin bahkan lebih kuat darinya. Tidak dapat disangkal bahwa mereka berdua adalah pejuang kebanggaan yang pantas, tetapi akhirnya harus ada satu yang mati. Teman seiman Dewa Pedang, aku adalah master penggila pisau. Pada saat ini, seorang pria tua mendarat dan berdiri di posisi terdekat dari luar pertarungan berdarah. Orlando adalah musuhmu, tetapi orangnya sudah mati, seharusnya semua dendam telah berakhir. Sebenarnya sifatnya tidak buruk, hanya saja dia lahir di waktu yang tidak tepat. Dia adalah setengah muridku, aku mohon, bisakah kamu menyerahkan mayat Orlando kepadaku agar aku bisa mengubur Orlando dengan baik, dapat dianggap tidak menyia-nyiakan persahabatan sebelumnya. Bersambung.